Halo, selamat sore Sobat Muda. Senang sekali saya Noel bisa kembali menyapa para pemirsa penonton setia IEB Podcast Muda Berkreasi Isi Piapis Biak. Hari ini kita akan ngobrol seru atau membahas suatu hal yang terkait dengan musisi atau dunia tarik suara penyanyi. Namun ternyata penyanyi itu banyak hal yang belum kita ketahui ternyata sebagai penyanyi. Itu kita harus sebagai penyanyi itu kita harus juga tahu terkait dengan dia punya cara teknik bernyanyi yang benar dan yang baik. Oleh sebab itu di kesempatan kali ini saya tidak sendiri, saya akan didampingi langsung sama tamu kita Kakak Samson Kapisa sebagai narasumber saya di sore hari ini. Yang mana Kakak Samson ini adalah salah satu putra terbaik bintang radio tahun 2023 mewakili Kabupaten Biak Numfor di Kota Manado. Apa betul Kakak Samson? Betul. Oke. Selamat sore Kakak Samson. Apa kabar? Sore, kabar baik. Kamu apa kabar? Puji Tuhan Kak Samson baik sekali ya. Waduh, di sore hari ini saya senang sekali bisa bertemu kembali dengan Kak Samson dan kesempatan ini kita akan bisa membahas topik-topik inspirasi kembangkan talenta sebagai penyanyi anak muda Biak. Namun sebelum kita masuk ke sesi pertanyaan, Kakak Samson boleh dulu nih perkenalkan diri dulu buat sobat muda penonton setia IBET Podcast Muda Berkreasi di rumah yang lagi senantiasa menonton kami berdua di sore hari ini. Oke, halo Sobat muda. Sobat Muda Berkreasi ya. Iya. Oke, di sini ada Samson Kapisa. Saya salah satu jebolan bintang radio 2023 Kota Biak. Waduh, keren. Kayaknya seru nih Kakak. Oke, topik kita di sore hari ini tuh Sobat Muda, kembangkan talenta sebagai penyanyi anak muda Biak. Langsung kita masuk dalam sesi pertanyaan nih Kak Samson. Kakak, kalau kita berbicara soal dunia tarik suara atau penyanyi, menurut Kakak apa tuh dunia tarik suara bagi Kakak Samson? Kalau menurut saya, dunia tarik suara itu awalnya saya berawal dari hobi. Oke. Hobi, jadi kalau macam saya dari kecil itu saya tumbuh juga di keluarga musisi dan penyanyi. Kalau saya bapak musisi penyanyi, kalau saya mama penyanyi. Waduh, keren. Menyanyi. Jadi sudah berawal dari hobi. Jadi dari dunia tarik suara bagi saya itu hobi. Hobi. Ya. Oh, jadi Kakak Samson ini salah satu bapak dengan mama juga, Iya, salah satu penyanyi. Jadi betul. Kak Samson juga ikut dari mama dengan bapak. Betul. Oke. Oh iya Kakak, bagaimana Kakak pertama kali tertarik pada dunia bernyanyi atau mulai bernyanyi itu sejak kapan Kakak? Kalau ditanya sejak kapan itu yang saya ingat dan yang saya pernah lalui, itu saya pernah ikut lomba menyanyi. Itu mama dengan kakak-kakak dong paksa tuh untuk ikut lomba menyanyi, tapi saya belum mau sampai saya rasa saya sudah siap untuk ikut lomba menyanyi itu waktu umur 12 tahun tuh kelas 6 SD. Oke. Itu pertama kali ikut lomba menyanyi festival Di solo. di SD. Betul. Tingkat SD 2000 berapa? 2012. 2010. Oke. Waduh. Sampai sekarang ini ya Kakak ya masih tetap bernyanyi terus. Masih eksis di dunia festival tarik suara. Keren. Oke Kak Samson, apalagi seperti yang saya juga tahu bahwa Kak Samson ini juga banyak sekali mengisi acara-acara event-event yang ada di Kota Biak. Ada job, amin. Biasa Kakak isi job itu di mana saja Kak? Paling banyak itu freelance sama sekarang lagi ngeband. Kalau freelance itu freelance job wedding. Kalau ngeband juga kadang ngeband wedding, kadang juga solo wedding. Oke. Freelance nyanyi sekarang. Oke, seperti misalnya kita lihat Kakak biasa juga mengisi di job di Swiss Cafe juga biasa mengisi pas di malam minggu. Betul. Salah satu juga itu. Biasanya waktu itu Desember saya lihat kemarin juga masih di sana. Disclaimer iya kan. dengan Kakak siapa kemarin itu Kakak Mercy. Iya, betul. Ada beberapa teman penyanyi juga. Oke, Kakak kita next lagi. Next. Oke, menurut Kakak sebagai penyanyi itu penting tidak kita harus mengetahui solmisasi atau not balok, not angka dan lain-lain. Kenapa itu wajib kita memiliki Kakak kalau sebagai penyanyi?
Ini seru nih pertanyaan yang ini. Oke. Kalau yang saya bisa jawab, itu penting kita sebagai seorang penyanyi, kita sebagai seorang penyanyi itu mengetahui sonorisasi itu supaya kita punya teknik bernyanyi itu lebih baik lagi. Nah, salah satunya kalau kita yang Nasrani pasti gabung di gereja. Paduan suara Paduan itu penting. suara. Itu melatih kita punya cara bernyanyi yang baik dan benar. Oke. Jadi sehingga kalau sudah saya mau bilang saya profesional juga belum, karena belum masih panjang proses ke depan. Masih Jadi panjang, ya betul. sampai sekarang saya jadi karena saya gabung di paduan suara. Awalnya di Oke. paduan suara begitu. Oke. Kakak awalnya bergabung di paduan suara itu sejak kapan, Kakak? Gabung di paduan suara gereja itu awalnya 2011. 2011. Itu 2011, terus ikut sepanjang 1 tahun itu pelayanan di gereja, terus saya lanjut lagi pelayanan di gereja sampai 2013 ada Pesparawi. Pesparawi itu pesta paduan suara gerejawi. Oke. Jadi ikut terjun di situ ya sampai sekarang ini. Sampai sekarang ini masih gabung di Pesparawi. Oke, jadi Terus terlibat juga sebagai solo karir gitu. aduh, keren. Nah, mungkin untuk sobat muda IEB Podcast yang lagi mendengarkan kami di sore hari ini, mungkin juga bisa mengambil hal baik ini yang tadi baru Kakak Samson sampaikan untuk kita bersama, bahwa Kakak Samson ini pertama tertarik ke dunia paduan suara itu karena sering mengikuti pelayanan-pelayanan gereja. Betul. Akhirnya bisa mendapat informasi bahwa nanti ada lomba-lomba paduan suara Pesparawi. Iya. Oke. Itu menjadi salah satu langkah ke depan. Oke. Mungkin Kakak bisa contohkan nih solmisasi yang bisa Kakak angkat solmisasi. itu. Untuk sobat muda pendengar setia kami ingin mendengar kira-kira solmisasi yang bisa Kak Samson angkat itu seperti apa? Oke, Coba. baik. Jadi di paduan suara itu ada 4 suara, ada sopran, ada alto, ada tenor, ada bass. Umumnya itu. Kalau saya masuk di suara keempat laki-laki, yaitu suara bass. Dan semuanya solmisasinya itu sama. Jadi ada not do, ada re, ada mi, ada fa sampai dengan do tinggi. Jadi kalau mau dinyanyikan kan do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Ya, terus balik lagi. Do, si, la, sol, fa, mi, re, do. Sesimpel itu. Waduh, keren Kak Samson. Oke. Yay. Kak Samson, kira-kira siapa menjadi inspirasi menyanyi Kakak dalam negeri maupun luar negeri? Kalau inspirasi dalam negeri, kayaknya dari keluarga dulu ya. Saya sangat fans sekali dengan saya punya bapak. Saya sangat fans sekali dengan saya punya mama. Terus saya punya kakak-kakak juga. Saya juga sangat fans dengan orang. Jadi kalau fans dalam negeri kayaknya ikut-ikut rame saja, kayak Agnes Mo. Waduh. Artis-artis yang lagi hype tuh Agnes Mo. Terus sekarang ada Nona kalau tidak salah. Apa girl bandnya Indonesia tapi berkarir di luar negeri, itu saja. Agnes Mo sama Nona. Waduh, jadi Kakak ini sangat terinspirasi dari Agnes Mo dengan Nona. Tapi paling terbesarnya itu dari keluarga. Oke. Sip. Saya kira Nona ini Patri itu. Ya Nona Jawa. Oke, Kak Samson. Oke. Siapa penyanyi yang lain yang menjadi panutan buat Kakak Samson di sekarang ini? Penyanyi panutan yang pertama itu dari dalam negeri pasti Agnes Mo pertama. Terus kedua saya lagi senang dengar lagunya Juicy Lucy. Waduh. Juicy Lucy karena saya freelance band juga tuh, jadi harus berbanyak lagu-lagu indie. Jadi sudah mulai tertarik dengan Juicy Lucy. Siapa lagi? Kayaknya itu saja deh. Okay, Agnes Mo sama Juicy Lucy. Kalau berbicara tentang mengenai band, kira-kira Kakak bermain band itu dari sejak kapan? Harus gini ya gimana? Oke. Harus goyang-goyang ke band. Oke, kalau ditanya ngeband itu waktu SMA sudah ngeband, tapi ngeband sekolah, jadi tidak diperbolehkan untuk tampil. SMA mana tuh Kakak? SMA Negeri 1. Shout out SMA Negeri 1. Sapa dulu nih buat para anak-anak SMA 1. Ternyata ada kakak alumni di sini. Udah lama sekali ya dia. Jadi profesionalnya itu mulai 2022. Waduh. Itu sudah jadi dia bilang apa, piring makan kah? Iya, dari situ juga bisa hidup. Oke. That's right. Oke, next ya Kakak. Apa kira-kira selama Kakak berkarir di dunia musik atau penyanyi ini, apakah keluarga Kakak itu mendukung Kakak dalam karir bernyanyi atau tidak, Kak? Sangat mendukung, terutama dari kan saya waktu kecil umur 2 tahun saya punya bapak sudah meninggal. Jadi saya besar sama mama dengan kakak-kakak. Jadi mereka ini support system terbesar, sangat mendukung. Sangat mendukung sama Kakak. Iya, betul. Apa yang Kakak
inginkan tuh, apa yang kakak pengen berbuat itu mereka selalu mendukung. Asal itu positif, kalau negatif pasti tidak. Pasti tidak, ya betul sekali. Oke. Kira-kira sejauh ini kakak punya tidak lagu ciptaan sendiri yang kakak sudah buatkan? Kayaknya ada, cuman belum ada pikiran ke depan buat bilang kata-kata keren sekarang itu rilis. Belum. Rilis, Jadi betul. belum masih simpan dulu nanti. Nanti ada saatnya untuk rilis. Oke. Gitu. Nah, untuk sobat muda pendengar setia IYB Podcast di sore hari ini, kalian juga bisa nih bertanya-tanya mengenai kira-kira apa ya, sebagai untuk mau mencoba untuk menyanyi itu kalian juga bisa mencoba atau mungkin bisa mungkin bisa minta bantu sama Kak Samson untuk boleh ajar banget, kalian. silahkan. Kakak Samson ini orangnya terbuka. Terbuka tertutup. Oke. Nah kakak, ini saya mau kira-kira ini saya mau coba kakak tidak? Apa itu? Bisa tidak? Coba kakak menyanyi salah satu dari lagu-lagu yang kakak sudah ciptakan sendiri. Lagu apa? Kayaknya belum berani karena belum terlalu perfect, belum terlalu sempurna. Jadi belum bisa diperdengarkan. Tidak kak. Kalau lagu kesukaan banyak. Kita pengen dengar kakak menyanyi sedikit saja. Oh, lagu bebas ya? Biar sobat muda pendengar setia kami di sore hari ini bisa mendengarkan langsung kira-kira suara Kak Samson tuh seperti apa. Kan banyak orang tahu bahwa paduan suara itu pasti suaranya kayak semi seriosa kan? Ya, paduan suara itu bukan tentang seriosa. Ada seriosa, jenis suara kan ada seriosa, ada paduan suara. Paduan suara berarti banyak orang yang bernyanyi tapi suaranya itu satu. Jadi sopran, alto, tenor, bass. Jadi kalau bisa Kakak Samson contohkan itu kalau suara seriosa itu pakai vibra, ada vibranya. Contohnya lagu Prayer. Tahu lagu Prayer dari Celine Dion sama Josh Groban? Iya tahu. I'll pray you be alright. And watch us where we go. Aduh, keren. To be wise. Itu seriosa. Kalau solo tanpa seriosa, I pray you be alright. And watch us where we go. Gitu simpelnya. Aduh, keren. Bagus sekali kakak suaranya Kakak Samson. Terima kasih. Kayaknya saya tidak bisa deh kalau kayak begini. Apalagi? Oke. Bagaimana sih prosesnya kakak membuat lagu itu terus berkolaborasi dengan musiknya? Berkolaborasi sama musiknya. Musiknya. Agak sulit nih ya pertanyaannya ya. Paling contohnya kalau di band itu kita pasti nyanyi atas request orang yang ngundang. Nah, kalau request orang yang ngundang ini pasti sebelumnya kita udah tahu lagunya nih. Terus kita bakal nguliknya itu juga kita sebagai penyanyi ngulik, pemain musiknya juga ngulik. Jadi pada saat waktu ngeband sudah klop, saya tahu nih vokalis bagian saya ini, bagian pemain musiknya ini, jadi bisa langsung cepat. Nah, bedanya kalau dengan solo wedding, kalau solo wedding itu kita tahu lagu dulu, nanti pada saat mau perform atau mau tampil di pernikahannya itu nanti ada jadwal latihan lagi. Nah, dikolaborasikannya di situ, jadi blendingnya di situ. Jadi harus punya banyak waktu latihan. Biar nyambung sama musiknya. Jadi itu latihannya tuh harus setiap hari atau? Kalau ngeband 1 minggu itu 4 kali pertemuan. Tapi kalau job wedding, kebetulannya yang musisinya juga dari band. Jadi bisa 1 kali. Jadi 1 minggu itu 4 kali latihan. Disesuaikan dengan jadwal para musisi. Karena musisinya juga sudah punya jam terbang masing-masing. Ada yang kerja, ada yang betul-betul musisi. Oke, kakak, kita melangkah langsung ke yang selanjutnya lagi. Ini pertama kali kakak ikut audisi Bintang Radio tuh kan dari tahun 2023 ya. Itu pertama kali kakak mengikuti itu di bulan apa kakak Bintang Radio itu? Jadi kalau flashback ini ya, bahasa kerennya flashback itu 2023 itu bulan November ke Desember. Jadi peralihan Natal awal-awal itu saya di Manado.
Jadi awalnya itu 2023, saya flashback lagi ke 2018. 18. Saya pernah ikut Bintang Radio 2018. Itu karena saya punya jam terbang di paduan suara sangat banyak, sangat padat. Jadi pas juga ada jadwal kampus. Jadi saya tidak bisa bagi waktu dan itu saya juara 2 di 2018. 18. Saya ikut lagi 2019 itu tidak ada kesiapan karena saya PKL. Terus saya juga sudah kerja di KFC waktu itu. Oh. Jadi ikut 2019 audisi pertama tidak lolos. Nah, 2023 saya ikut itu di umur yang 24. Itu batas umur terakhir Bintang Radio. Puji Tuhannya saya juara 1. Jadi kita audisi di Biak, di LPPR RI Biak, terus dikirim ke Manado. Jadi waktu itu ada beberapa LPPR RI, lebih dari beberapa itu, lebih dari 20-an, banyak. Perwakilannya banyak. Dari Biak berapa kakak? Dari Biak kita dipilih sepasang. Jadi ada cowok, ada cewek. Cowoknya saya, ceweknya ada satu. Dia salah satu anggota dari Persatuan Istri Angkatan Udara. Tapi kita seumuran. Betul. Oh, jadi itu 2 orang untuk mewakili, pada saat itu mewakili Kabupaten Biak Numfor. Iya, kita audisi dulu, kita lomba dulu, yang juaranya itu pilihan 3 terbaik. Nah, kita pilihan pertama yang juara, terbaik 1. Jadi kita dikirim. Kira-kira tantangan yang kakak dapatkan selama mengikuti audisi itu apa saja? Banyak. Pastinya kan banyak kan tantangannya. Banyak. Di sini itu ada, cuman ada juga yang jadi haters. Jadi kita berteman tapi di balik serang kita, serang saya. Kayak macam nih, personal. Ini orang ini bisa nih ya kayak gitu. Tapi berangkatnya ke sana sudah ketemu teman baru lagi dengan skill yang lebih gila lagi. Ya gila-gila. Pokoknya penyanyi-penyanyi waktu zaman saya di Bintang Radio 2023 perfect. Di Manado. Oke, itu sobat muda berkreasi. Sobat muda pendengar setia KIB Podcast di sore hari ini, itu tadi yang kakak Samson sudah berbagi pengalaman-pengalamannya selama mengikuti audisi Bintang Radio. Oke. Kira-kira waktu itu kakak juara berapa? Puji Tuhannya itu waktu lomba di Manado kan ada babak penyisihan. Babak penyisihan ini sampai penyisihan kelima karena begitu banyaknya peserta yang ikut. Dan puji Tuhannya saya penyisihan kedua, saya masuk top 15 besar. Itu mengalahkan beberapa LPPR RI itu se-Indonesia. RRI Biak di posisi top 15. Top 15. Waduh, keren. Ini adalah suatu kebanggaan juga. Buat kami anak-anak muda, khususnya anak-anak Biak. Ternyata kita juga bisa. Dari kota kecil ini banyak sekali bakat-bakat yang belum tersalurkan, belum terbooming gitu, belum diketahui. Oke, kakak Samson, kira-kira genre musik apa yang kakak suka dengan sesuai dengan karakter kakak Samson sekarang ini? Kalau sejauh ini yang saya bisa tahu dan menurut pengalaman saya itu kayaknya saya lebih cocok ke pop dan R&B. Mungkin bisa ke jazz tapi belum seprofesional. Bisa ke jazz, bisa ke reggae, bisa ke rock, tapi belum seprofesional itu karena paling banyaknya dan paling sukanya saya itu ke R&B sama pop. Oke. You know R&B? Kira-kira lagu pop yang kakak suka itu apa sih? Lagu pop. Kayaknya pop Indonesia bisa, kan popnya banyak, ada pop pop ballad, ada pop beat. Saya tuh suka semua genre-genre di Indonesia pop. Suka. Oke. Kenapa sih kakak bisa memilih genre itu? Karena kalau ditanya dipilih, kenapa saya pilih genre pop sama genre R&B? Karena pop itu paling banyak digeluti di Indonesia dan paling banyak penyanyi pop yang trending toh. Jadi mudah juga untuk kita penyanyi-penyanyi baru yang mau merintis karir untuk lebih baik lagi belajar dari pop. Jadi sudah mulai suka sampai sekarang ini. Oke. Aduh, jangan tegang Kak Samson. Bisa aja Kak. Kayaknya kamu yang tegang. Tidak. Oke. Next questions. Ada tidak karya terbaru yang kakak buat saat ini? Untuk saat ini kayaknya belum, masih cover lagu dulu. Nanti kalau sudah ada karya terbaru, ya puji Tuhan diundang lagi ke streaming. Iya, Betul, biar ditambah lagi.
Oke. Apa yang viewersnya tuh kalau ada amin. Karena Tapi masih kira-kira fokus cover dulu. Tapi ini kakak sudah tidak sudah follow akun kita tidak? Udah, saya follow akun di Instagram sama di TikTok. Oke, keren. Keren banget Jangan lupa kan? untuk like ya kakak. Yoi. Oke, kita next lagi kak. Bagaimana cara kakak memilih lagu untuk dibawakan di panggung? Kira-kira lagu apa yang bisa kakak sering membawakan di panggung-panggung yang bisa kakak mengisi? Kalau ditanya paling banyak lagu mana yang dibawakan atau di cover di banyak panggung sebagai penyanyi dan sebagai seorang penyanyi band itu banyak. Yang diantaranya tuh lagu-lagu Biak pasti. Ini sekarang mau festival Biak Menara Wampasi. Nah sekarang kita lagi prepare untuk lagu-lagu Biak. Jadi kayak lagu-lagu, kayaknya saya tidak perlu sebut lagu-lagu Biak yang Noel tahu dan teman-teman di rumah tahu itu sudah. Kayaknya sebagian besar saya belum tahu deh. Kayak lagu kan ini mau festival Biak Menara Wampasi. Nah lagu wajib itu pasti Wampasi Sior Wambare, terus lagu-lagu cinta, kayak sekarang lagu-lagu hiburan, Insos Saniraro. Terus kayak lagunya almarhum dari bapak saya itu ada Ya Kabar Maya Bau. Oh, ternyata lagu itu bapaknya kakak Samson yang buat. Benar sekali. Oke. Kayaknya kakak Samson ini salah satu panitia FBMW. Tidak, saya bukan panitia FBMW. Makanya kak Samson bisa tahu sekali. Gunanya komunikasi dengan orang-orang dinas terkait itu sangat penting, guys. Penting, betul. Oke. Apa tantangan terbesar yang pernah kakak hadapi dalam bernyanyi? Saya itu orangnya pernah kena mental illness. Kalau teman-teman tahu mental illness, saya tidak perlu jelaskan lagi. Itu saya punya pengalaman mental illness itu 2022. Jadi saya memutuskan untuk tidak bernyanyi dari tahun 2022 sampai lanjut dengan 2023. Itu saya berusaha untuk menggagalkan saya punya keinginan untuk tidak menyanyi. Baik solo maupun choir. Paduan suara. Jadi saya mulai bangun saya punya percaya diri itu kembali lagi. Saya mulai rehab dari saya punya mental illness itu 2023. Itu balik lagi ke choir di paduan suara gereja. Terus saya balik lagi ke ngeband. Jadi itu sudah tantangan terbesar melawan saya punya mental illness. Oke kak. Apa sih impian atau target yang kakak ingin capai sebagai seorang penyanyi di sekarang ini? Ini sekaligus kalau ditayangkan atau ditampilkan di beberapa platform sosial media, saya mohon doa restu karena kayaknya beberapa bulan mendatang saya akan ikut Indonesian Idol. Wah, luar biasa. Yeah. Amin. Sekaligus semoga ya restu, guys. Iya, tetap. Ini sobat muda berkreasi, sobat muda setia kami IYB Podcast. Itu tadi yang sudah disampaikan sama Kak Samson bahwa jangan lupa untuk support atau mohon doa restu. Untuk mendukung Kakak Samson. Itu Kakak Samson nanti mengikuti Indonesia Idol itu pasti akan membawa nama baik ke Kota Biak. Iya kan Kakak? Iya, betul. Rencananya kapan nih Kakak? Ini kemarin saya daftar di Google Form itu untuk audisi Jakarta. Jadi saya nanti akan audisinya di Jakarta, big audition karena Jakarta kan salah satu 5 provinsi terbesar tuh di Indonesia, jadi saya pilih Jakarta supaya banyak karena ada teman-teman juga di sana rame-rame ikut. Jadi Kak Samson ini orangnya cukup terkenal. Kamu yang terkenal. Tidak, kakak yang terkenal. Saya masih seputaran Kota Biak. Kalau Kakak Samson itu sudah menduniawi. Amin. Oke. Bagaimana sih kakak melihat perkembangan musik yang ada di Kota Biak? Kalau pandangan dari kakak, kira-kira musik Biak itu apa? Musik Biak istimewa, guys. Musik Biak. Jadi kalau musik Biak kan banyak, ada musik tradisional, terus banyak juga anak-anak yang sudah bisa mengeksplor dan punya talenta, baik lewat alat musik, jadi musisi Biak, baik juga ada yang jadi seorang penyanyi Biak. Contohnya saya. Semoga saya ini bisa hadir di sini juga, bisa menjadi inspirasi buat teman-teman yang nanti nonton, supaya teman-teman yang mungkin punya keinginan bernyanyi, keinginan bermain musik itu bisa termotivasi juga dengan Samson punya prestasi, gitu. Jadi kalau menurut saya, tadi Noel tanya, musik Biak itu istimewa dan selalu istimewa. Oke.
akan istimewa selalu terus Terus menerus karena musik itu berkembang. berkembang. Dia tidak Betul stuck di sekali. situ, dia berkembang. Dia akan terus. Samson, kita lanjut. Ya. Ada tidak pesan yang kakak ingin sampaikan untuk sobat muda yang mau mencoba terjun ke dalam dunia musik tarik suara? Oke, mungkin yang Samson dapat sampaikan di sini, yang sama itu anak-anak biak yang punya keinginan untuk bernyanyi, terus bermain musik itu jangan dipendam sendiri terus tidak mau explore. Jadi kan sekarang sudah dipermudah dengan platform sosial media. Jadi teman-teman yang mau bernyanyi, yang mau bermain musik juga bisa sambil video terus di tag di Instagram bisa, di YouTube bisa, di TikTok bisa. Jadi sudah dipermudah. Jadi jangan malu-malu lagi untuk bisa mengekspor kalian punya talenta bernyanyi maupun bermain musik. Oke, betul sekali Kak. Apalagi kan yang kita lihat bahwa banyak itu anak-anak muda, khususnya anak-anak biak, banyak juga sebenarnya tuh mereka punya talenta untuk bernyanyi. Namun mereka tuh selalu tidak kayak macam tidak percaya diri begitu, bahwa mereka tuh kayak tidak bisa. Ternyata mereka tuh bisa. Tapi kembali ke mereka saja yang masing-masing pribadi mau percaya diri atau lebih percaya diri lagi. Betul sekali. Oke, Kak Samson. Ya. Ada tidak hal yang ingin kakak bagikan kepada pendengar setia IEB Podcast Mudah Berkreasi di sore hari ini? Jadi yang ingin Samson bagikan di sore hari ini, di podcast hari ini itu untuk teman-teman di rumah, sobat muda, kalau kalian punya sesuatu yang ingin disampaikan baik lewat nyanyian atau bernyanyi dengan bermain musik atau sebagai musisi juga, calon musisi muda, penyanyi-penyanyi muda, itu jangan malu-malu. Jadi langkah awalnya itu kalau kalian Nasrani, kebetulan saya juga Nasrani di sini, dan terima kasih untuk ISIP Apis Biak sudah mengundang saya di sini. Terima kasih kembali lagi. Oke, itu kalian bisa lakukan hal-hal kecil kayak bernyanyi di gereja biar menambahkan punya bukan jam terbang sih, itu terlalu tinggi sekali bahasanya. Kayak macam berani tampil baik di keluarga, nyanyi di rumah, yang penting ada dokumentasinya. Bisa langsung di-upload di TikTok atau di Instagram atau YouTube. Jadi bisa sama-sama saling menginspirasi. Jadi dari hal kecil kok bernyanyi dengan kok bermain musik kok bisa menginspirasi orang juga yang belum percaya diri. Jadi sesimpel itu, guys. Jadi tetap percaya diri dan selalu yakin bahwa apa yang ada pada punya talenta sebagai penyanyi dan pemain musik itu gift dari Tuhan. Jadi pergunakan dengan baik. Oke Kak Samson, terima kasih atas terima kasih juga pesan yang kakak sudah sampaikan untuk sobat muda pendengar setia IEB Podcast Mudah Berkreasi di sore hari ini. Oke Kak, yang terakhir kakak bisa tidak share kepada kami pencapaian apa saja yang sudah kakak dapat, entah itu bernyanyi atau mengikuti lomba, apa saja dari tingkat kabupaten, daerah Nusantara atau dari dan nasional, mungkin kakak bisa share ke kami semua. Oke, jadi sesimpel yang saya ingat itu 2015 saya pertama kali ikut. Itu 2012. Sorry, 2012 asli itu saya ikut. 2012 itu festival lomba siswa-siswi nasional, itu saya ikut di kategori penyanyi putra terbaik. Jadi saya dikirim ke Jayapura, saya ikut lomba lagi, saya juara 1 FL2SM itu 2012. 2015 saya ikut lagi di festival yang sama, cuman ini tentang bagaimana kita mengeksplor lagu-lagu kedaerahan. Jadi lagu-lagu kearifan lokal, lagu-lagu bahasa Biak. Jadi bahasa-bahasa daerah dari setiap daerah di Papua kita dikirim ke sana, itu FL2SN. Juara 1 lagi 2015. Terus 2023 paling terpopuler, paling best juara bintang radio dan top 15 bintang radio nasional 2023. Manado. 23 di Manado. Iya. Itu masih karir solo. Kalau karir paduan suara, saya pernah ikut dengan paduan suara independen, itu paduan suara Faiman Indo. Kalau pernah searching di YouTube pasti ada. Itu prestasinya kita menang di Hong Kong, menang di Malaysia. Kemarin mau ke Spanyol cuman batal. Semoga nanti bisa sampai di sana ya Kak. Amin. Waduh, luar biasa ya Kak Samson.
Luar biasa, atas puji Tuhan. pengalaman-pengalaman yang sudah Kakak Samson capai. Betul. Dan Kakak Samson bisa bagikan untuk kami, Betul. untuk bagaimana anak-anak muda di sore hari ini bisa mendengarkan. Baik Kakak Samson, dari sesi ini kita sudah banyak mendapatkan informasi tentang dunia tarik suara. Terima kasih juga karena Kak Samson bisa hadir di tengah-tengah Terima kasih kami juga, di IEB Sobat Podcast Muda. Muda Berkreasi Isip Yapis Terima Biak di kasih. sore hari ini. Sekali lagi terima kasih Kak Samson atas waktu dan ilmu-ilmunya yang sudah dibagikan. Semoga memberikan banyak manfaat bagi banyak orang, khususnya bagi para pencinta musik dan penyanyi. Demikian diskusi kita saat ini. Terima kasih sudah setia menemani kami di IEB Podcast Muda Berkreasi Isip Yapis Biak. Berkreasi. Sampai bertemu lagi di podcast selanjutnya dengan topik-topik yang tidak kalah menarik. Hanya di program kesayangan kita IEB Podcast Muda Berkreasi Isip Yapis Biak. Saya Noel mewakili seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Sampai jumpa.